Nusantara telah mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sejak abad ke-14 yang awalnya dipakai dalam berdagang. Melaka merupakan awal berkembangnya kesusastraan Melayu. Kepandaian menulis atau ilmu terasul diajarkan, yang merupakan awal dari kepandaian berbahasa dan menjadi bagian penting kebudayaan Melayu. Peradaban Melayu dimulai saat anak-anak kerajaan Luwu yang disebut Upu Lima bersaudara yang hendak mencari daerah kekuasaan baru. Upu Lima bersaudara tersebut berlayar mengitari kepulauan Nusantara dan mendarat di Malaka. Di Melaka, Upu Lima bersaudara tersebut menikah dengan anak-anak pejabat teras Kesultanan Melaka dan mendapat daerah kekuasaan di Pulau Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau. Puncak ketenaran Riau saat diperintah oleh Raja Haji sebagai yang di-Pertuan Muda Riau IV. Riau menjadi bandar yang maju dari segi ekonomi, militer, dan pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Sehingga banyak didatangi oleh orang dari segala penjuru negeri, baik itu yang hendak berdagang maupun yang hendak belajar dan mengajar ilmu agama atau ilmu tulis-menulis. Kegiatan kesusastraan menjadi bagian penting dalam kebudayaan Melayu. Raja Haji merupakan salah satu tokoh Riau yang memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dengan kemampuan tersebut, Raja Haji mampu melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan raja-raja di Nusantara. Hal ini dianggap pihak VOC bahwa dengan kemampuan tersebut dapat menyatukan kekuatan Nusantara. Maka pada tahun 1782 terjadi pertempuran antara pihak VOC dan pasukan Riau yang dipimpin oleh Raja Haji di Selat Riau. Pada tahun 1784 terjadi pertempuran di Teluk Ketapang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Haji tewas tertembak. Tewas Raja Haji membuat Riau tidak lagi menjadi negeri yang merdeka. Secara utuh, segala urusan pemerintahan diatur oleh pihak VOC. Pihak VOC membuat sebuah kontrak kepada pemimpin Riau. Kontrak itu mengenai segala urusan pemerintahan kerajaan Riau di bawah kendali seutuhnya oleh pemerintahan Hindia Belanda yang disebut kontrak politik. Yang dimulainya kolonialisme Hindia Belanda di tanah Riau tahun 1784. Pusat pemerintahan Riau, Lingga, dipindahkan ke pulau kecil yang bernama Pulau Penyengat tahun 1785. Sejak saat itu, secara mutlak, seorang pemimpin Riau harus memiliki kemampuan berbahasa. Ada satu tokoh putra Riau yang sadar bahwa kolonialisme tidak hanya merampas kemerdekaan rakyat Melayu, tetapi juga merusak tatanan budaya Melayu yang terpancang kokoh pada kesusastraan dan bahasa bernama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. Sebagai seorang anak keturunan bangsawan, Raja Ali Haji mendapatkan pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang tidak semua orang dapatkan. Dan ia telah menunjukkan ketertarikan pada bidang sastra dan bahasa. Raja Ali Haji sering diikut-sertakan dalam kegiatan diplomasi di Jakarta oleh ayahnya, Raja Ahmad. Membuatnya banyak bertemu dengan para petinggi pemerintahan Hindia Belanda yang mahir dalam berbahasa Melayu.
Pada tahun 1830, Raja Ali Haji menunaikan ibadah haji di Mekah. Ia memperdalam ilmu agamanya dan belajar ilmu tasawuf yang akan mempunyai pengaruh besar dalam setiap karya Raja Ali Haji. Di Mekah, Raja Ali Haji menulis karya pertamanya yang berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi tentang petuah tentang kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran dan ilmu tasawuf. Setelah 2 tahun berada di tanah Mekah, Raja Ali Haji kembali ke Riau. Sekembalinya Raja Ali Haji membangun Penyengat sehingga menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari segala penjuru negeri. Raja Ali Haji juga memperhatikan peta perpolitikan Riau, di mana pada tahun 1824 tercetus perjanjian antara Inggris dan Belanda yang membagi daerah kekuasaan, yaitu Kepulauan Riau menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda, Tumasik dan Melaka menjadi kekuasaan Inggris. Membuat Tumasik tumbuh menjadi negeri yang metropolis kental akan westernisasi yang membuat penggunaan bahasa tidak lagi sesuai aturan. Ditambah lagi, sejak tahun 1778, pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang terpakai dalam segala urusan pemerintahan. Ini membuat kecemasan bagi Raja Ali Haji tentang masa depan bahasa Melayu yang sepertinya semakin tergerus oleh westernisasi. Raja Ali Haji menulis sebuah karya tentang tata bahasa dan memikirkan pentingnya sebuah percetakan dan perpustakaan sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Karya yang diberi judul Bustan al-Katibin, yang berarti Taman Para Penulis, ini berisikan tentang pelajaran dasar tentang bahasa dan deskripsi tata bahasa Melayu. Dan karya pengetahuan bahasa yang menjadi kamus ensiklopedis Eka Bahasa Melayu berisi tentang tata-tata bahasa yang merupakan jawaban kekhawatiran orang Riau terhadap tempuhan kebudayaan asing yang mencederakan bahasa Melayu. Raja Ali Haji mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Muda agar kerajaan Riau mengeluarkan dana yang besar di bidang pendidikan, sehingga tidak hanya kalangan bangsawan saja yang mendapatkan pendidikan, tapi seluruh rakyat Riau maupun orang-orang yang datang ke Riau dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Sampai di akhir hayatnya, Raja Ali Haji sebagai pengendali umat yang mengajarkan kepandaian berbahasa ke seluruh rakyat Riau maupun orang yang datang ke Riau, sehingga banyak lahir sastrawan-sastrawan yang lahir melanjutkan perjuangan Raja Ali Haji dalam pemerataan bahasa di seluruh Nusantara. Pada awal tahun 1900 terbentuk sebuah organisasi Perkumpulan Sastrawan se-Asia Tenggara. Organisasi tersebut bernama Rusidiyah Club, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang budaya dan kesusastraan. Rusidiyah Club membangun sebuah percetakan dan perpustakaan bernama Al-Ahmadiyah Fresh di Tumasik, seperti yang dicita-citakan Raja Ali Haji sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Al-Ahmadiyah Press menerbitkan karya-karya Raja Ali Haji dan disebarkan
ke seluruh Nusantara. Hingga pada saatnya, pada Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, menghasilkan 3 putusan, yaitu putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, mengalami perubahan baik itu dari makna, arti kata, maupun dari ejaan. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dipakai oleh orang Nusantara dan menjadi akar dari bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan Melayu dimengerti oleh orang Belanda yang terpakai dari tahun 1896 hingga 947. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang terpakai dari tahun 1947 sampai 1971. Ejaan yang disempurnakan ditetapkan tahun 1972. Ejaan ini terpakai hingga Sedangkan sebelum pedagang dari India datang ke Nusantara. Setelah mendapat pengaruh dari India, maka bahasa yang dipakai kemudian dinamakan menjadi bahasa Melayu kuno. Pada abad ke-7 hingga ke-13, bahasa Melayu kuno menjadi bahasa yang dipakai secara meluas di wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, hingga Riau. Bahasa Melayu kuno bersifat sederhana, mudah menerima pengaruh dari luar, serta tidak memiliki perbedaan penggunaan berdasarkan struktur strata masyarakat. Hal ini menjadikan bahasa Melayu lebih cepat berkembang. Bahasa Melayu kuno selanjutnya banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa Sanskrit, karena banyaknya masyarakat yang menganut agama Hindu. Bahasa Sanskrit sendiri sebenarnya juga sudah digunakan, namun oleh kalangan bangsawan dan mereka yang memiliki hierarki tinggi dan masyarakat. Pengaruh Hindu dalam bahasa ini akhirnya juga membentuk sistem huruf dan penulisan menggunakan huruf Pallava atau Dewanagari yang berasal dari India, serta huruf Kawi yang merupakan modifikasi huruf Pallava. Pengaruh-pengaruh tersebut menjelaskan mengapa banyak ditemukan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Pallava dan Nagari di wilayah Sumatera dan Jawa. Misalnya, prasasti kedudukan Bukit di Palembang 683 Masehi, Prasasti Talang Ruwo di Palembang 684 Masehi, Prasasti Kota Kampur di Pulau Bangka 686 Masehi, Prasasti Karang Brahi di Jambi 692 Masehi, dan Prasasti Ganda Suli di Jawa Tengah 832 Masehi yang menggunakan huruf Nagari. Sejarah bahasa Indonesia sendiri sedikit sekali diketahui, padahal sejarahnya sangat penting sekali untuk dapat kita ketahui asal-muasalnya dan kapan ditetapkannya. Bahasa Indonesia sendiri sudah dapat kita pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga masuk perguruan tinggi. Penting sekali bagi warga Indonesia untuk dapat mempelajarinya karena memiliki makna yang sangat luas dan dipelajari. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tertumpah pada Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, bahasa Indonesia sendiri terlahir dari ikrar Sumpah Pemuda, yakni tumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Poin yang ketiga pada ikrar Sumpah Pemuda tersebut, yakni menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, ditetapkan sebagai lahirnya bahasa nasional kita yang biasa kita gunakan sehari-hari. Pada tanggal tersebut, di mana Sumpah Pemuda dirayakan sebagai hari nasional dan ikrar, bahasa Indonesia pun ditetapkan sebagai bahasa yang satu untuk seluruh rakyat Indonesia. Masih sedikit orang yang tahu kalau Sumpah Pemuda ini merupakan sejarah dari lahirnya bahasa kita, di samping ikrar sumpah yang kerap kita ucapkan untuk bangsa dan negara.
Kedudukan bahasa Indonesia pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi. Selain itu, ide bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara kita tertuang juga pada Undang-Undang Dasar 45